itu tidak akan bisa maksimal. Oke. Hari ini saya akan memulai dengan sesuatu yang gampang. Setelah kemarin kita belajar premis minor, premis mayor, di materi deduktif, kita belajar tentang bagaimana pendekatan metode induktif, logika deduktif dan logika induktif itu. Lalu kita sedikit mengenal dengan nama imputasi. Nah, berikutnya saya akan menukik lebih spesifik ke bidang hukum. Nah, kalau gampangnya, kalau saudara mau cari premis mayornya dalam orang hukum berbasis apa yang disebut dengan bahan hukum. Maka saya ingin kita sama-sama memastikan bahwa kalau kita pakai logika deduktif, turunannya nanti adalah imputasi. Saudara wajib hukumnya memastikan bahwa apa yang saudara jadikan premis mayor itu adalah satu hal yang valid. Kalau dalam dunia hukum, saudara pastikan apa yang saudara jadi rujukan untuk menilai sesuatu, menghukumi sesuatu, berbuat sesuatu, itu adalah satu sumber yang valid. Nah, pertanyaannya dari mana kita cari yang valid itu? Nah, salah satunya ini. Hari ini ringan-ringan saja, toh saudara pasti sudah mengenal bidang-bidang ini. Cuma saya ingin merapikannya saja, dan saya ingin memastikan saudara mendapatkan bahan hukum yang benar. Ini materi disampaikan sekitar tahun 2010-an ya ini. Saya itu sehingga mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, bahkan bisa jadi lebih. Maka ada sesuatu yang mungkin kita perlu perbaiki juga, pertambah. Oke. Yang akan saudara banyak lakukan sebagai orang hukum itu adalah melakukan yang namanya penelusuran pustaka. Bahasa lainnya, yuk baca. Maka kalau ada anak yang di kelas ini masih malas baca, sekali lagi, malas baca, nggak apa-apa. Tapi saudara harus siap kalau nanti disuruh baca. Itu saya malas, tapi saya lakukan, nggak apa-apa. Males, tapi nggak dilakukan. Nah, itu yang jadi masalah. Karena pekerjaan orang hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan banyak teks. Aduh Pak, itu saya hindari Pak, saya nggak suka baca dan saya malas baca dan saya tidak mau baca. Ya udah, pindah jurusan. Kalau di luar negeri terkenal yang 3 jurusan yang wajib punya nilai bahasa Inggris tinggi, itu 3 yang terkenal itu. Jadi kalau saudara mau apply beasiswa ke luar negeri, biasanya 3 yang lebih tinggi dibanding yang lain bahasa Inggrisnya, syarat minimum bahasa Inggrisnya. Pertama itu tentu jurusan sastra berkaitan dengan bahasa. Ya, kalau bahasa Inggris ya harus bahasa Inggrisnya bagus kan gitu. Yang kedua itu medical, orang-orang medis itu dia perlu kemampuan bahasa yang bagus. Yang ketiga adalah orang hukum. Jadi 3 jurusan ini terkenal harus banyak baca dan bacanya harus pinter, bahasa gampangnya begitu. Jadi saudara mumpung masih semester 4, masih ada kesempatan untuk melatih diri untuk belajar baca. Belajar baca juga belajar baca yang benar. Mungkin di pertemuan berikutnya saya akan sedikit memilah-milah. Ternyata ada orang yang baca nih, bukan malas baca, tapi tidak nangkap isinya. Oleh karena itu kita hari ini mencoba
Materinya ringan, tapi ini harus jadi bahan buat saudara semua. Bahwa ada yang kita sebut sebagai nama penelusuran pustaka. Kalau nanti saudara bikin skripsi, tesis, disertasi atau apapun itu, saudara akan ketemu dengan namanya tinjauan pustaka. Saudara akan ketemu dengan namanya literature review. Apa? Sebagai bahan untuk memahami dan menyelidiki masalah. Ini berlaku untuk seluruh bidang, bukan hanya bidang hukum. Tapi spesifik di bidang hukum kita pelajari. Misal, kita pengen tahu, kita tahu semua bahwa memperkosa misalnya, memperkosa itu adalah tindakan pidana, satu tindak pidana. Tahu kita, bahkan orang non hukum pun tahu. Tapi kan kita harus tahu, pertama istilah yang dipakai dalam undang-undang itu apa? Pemerkosaankah atau apa? Lalu definisinya di situ apa? Batasannya apa? Siapa yang bisa bertanggung jawab? Siapa yang bisa dijadikan yang bisa diakui sebagai korban pemerkosaan, sebagainya dan sebagainya. Itu perlu pemahaman atas literatur. Nah, Pak, sekarang bisa Pak bacanya Pak cari di video, silahkan. Tapi video itu, apapun itu yang sifatnya sekunder, nanti kita temukan itu bukan rujukan primer. Bagi orang hukum, rujukan primer mana? Dalam undang-undang misalnya. Saudara tidak bisa mencari itu, oh ini penjelasan dari sini. Boleh, itu sebagai nanti ada namanya bahan apa itu. Tapi bahan hukum primernya adalah apa yang ada dalam teks. Mau tidak mau, saudara harus baca teks. Oke, saya akan ringkas, ini materinya cuma 12 slide. Tinjauan pustaka itu apa? Pandangan kritis. Nah, ini saya garis bawahi. Kenapa? Karena ternyata dalam membaca kita tidak bisa hanya membaca lalu menerima seluruh apa yang ada dalam bacaan itu. Ternyata kita perlu kritis. Makanya di sini yang disebut sebagai tinjauan pustaka adalah pandangan kritis. Anda wajib mengkritisi. Jangan diterima mentah-mentah. Nah, ini kenapa kita agak hati-hati dengan AI itu. Mohon maaf, AI itu kebanyakannya agak bodoh. Saya sebutkan saja, kan nggak tersinggung. AI nggak mungkin tersinggung. AI itu bodoh dalam memilah-milah. Dia terkadang yang diambil saja. Dia tidak tahu itu validkah tidak valid. Saudara harus berbeda dengan AI. Saudara punya pandangan kritis terhadap apa? Yang pertama, penelitian yang dahulu. Bukan sekedar ringkasan. Isi tinjauan pustaka itu bukan sekedar ringkasan, tapi kita mengkritisi, mencari sesuatu yang relevan. Nanti saudara belajar dalam MPH, metode penelitian hukum, tentang membuat ini. Lalu harus ada yang namanya evaluasi. Evaluasi atas apa? Asal apa yang saudara baca itu. Karena ternyata misalnya si A, tokoh A mengatakan boleh, ternyata ada tokoh lain mengatakan tidak boleh. Tidak bisa tidak, maka saudara harus melakukan kritik, melakukan evaluasi, melakukan penilaian. Jadi saudara baca, buka Google, lalu googling ketemu satu, itu dalam orang hukum hati-hati, tidak bisa satu itu jadi pedoman. Biasanya paling gampang kita cari ada beberapa pendapat dulu, baru kita bisa sampai pada kesimpulan. Kalau saudara cara nyari lalu satu ketemu langsung diterima, maka saudara sama kayak AI itu. Kebanyakan AI itu bodoh, tidak bisa memverifikasi. Maka tugas saudara tuh orang yang bisa verifikasi. Harus mengevaluasi,
Lalu tidak dapat hanya memberikan deskripsi, misalnya perlu bagian-bagian penelitian yang dibahas, metodologi dan sebagainya. Maka yang terakhir juga sebaiknya terhadap tinjauan pustaka yang sifatnya penelitian, saudara lihat konteksnya. Misalnya ada sesuatu itu terjadi di Malaysia, maka konteksnya, konteks Malaysia. Apakah mungkin bisa diterapkan di Indonesia? Mungkin. Tapi saudara harus lihat secara konteksnya, apa yang sama dan apa yang berbeda. Singkatnya gitu, tinjauan pustaka nanti intinya mereview apa yang dahulu sudah ditulis orang. Dan saudara tidak bisa pasif. Saudara harus aktif. Latihan sekarang ketika googling atau tanya AI, itu jangan diterima 100% apa yang dia tulis itu. Aduh Pak, saya ini siapa Pak, masih mahasiswa nggak tahu bedakan. Latihan. Tugas penalaran hukum itu saudara menggunakan otak saudara, bahkan ketika membaca satu rujukan, terutama yang sifatnya penelitian. Tuh. Setelah literature review, saudara biasanya juga bisa cari sesuatu itu di dalam artikel jurnal. Pak, ini kok penelitian hukum bicara lebih panjang? Enggak, ini semua nanti di ujung saya akan petakan sebagai bahan hukum. Ketika saudara ingin mengkaji apakah sesuatu itu boleh atau tidak, maka saudara harus melakukan yang namanya penalaran hukum. Bahasa gampang kita, penelitian kecil-kecilan. Nanti saudara, kalau di mata kuliah metode penelitian hukum, saudara membuat skripsi, membuat macam-macam. Tapi di dunia praktik, yang sering saudara akan buat namanya, nanti akan temu di materi-materi selanjutnya, namanya adalah misalnya legal opinion. Satu berkas yang biasanya diminta klien saudara. Pak, apakah ini contoh yang sekarang saat ini, Mr. Trump, Presiden Amerika itu bikin satu kebijakan, ya, dia kebijakan ekspor impor macam-macam itu. Lalu kalau ada satu perusahaan, mereka ingin tahu itu berdampak tidak ke perusahaannya secara hukum. Nah, makanya saudara bukan langsung seenaknya gitu, enggak. Saudara membuat satu penelitian, nanti dia dibuat tertulis namanya legal opinion. Satu opini hukum tertulis berbasis nalar hukum saudara. Itu yang ingin kita target dengan materi ini. Ini bukan hafalan, bukan itu, bukan. Tapi agar saudara nanti bisa membuat itu. Kalau saudara benar-benar mau ngaku orang hukum. Tapi kalau nggak mau ngaku sebagai orang hukum, nggak apa-apa juga kan gitu. Ya. Selanjutnya namanya artikel jurnal, ya, yang sering saudara kopas kalau bikin tugas itu kan. Ketahuan lagi sekarang kan, gampang. Ini salah satu sumber penelitian. Dia punya nilai plus di sini, bahwa yang namanya jurnal, dia punya kelebihan. Dia sifatnya mutakhir. Apa? Terbaru. Saudara kalau nyari rujukan, misalnya di Google Scholar apa tuh, pastikan rujukannya itu mutakhir. Biasanya yang diminta itu 5 tahun terakhir. Nah, dia mudah karena ringkas. Tulisan satu artikel itu biasanya 10-20 halaman saja dan dia up to date. Tapi ternyata jurnal itu tempat menerbitkannya satu misalnya satu buku gitu, ada berapa tulisan, tulisannya namanya artikel pada jurnal. Nah, jurnalnya ini punya ranking, ibarat apa saja itu ya, ada levelnya. Oh, ini divisi utama, ini divisi bawahnya gitu ya kalau main bola gitu. Oh, ini
La Liga, yang bawahnya tuh Segunda. Nah, gitu. Kalau ini seri A, ada bawahnya seri B, seri C, seri U. Kalau di Jerman tuh sampai kastanya itu bisa sampai berapa belas gitu. Nah, jurnal itu ada kastanya juga. Makin tinggi kastanya, maka artikel yang dimuat di dalam itu makin bagus. Bahkan saudara temukan artikel kok ngawur. Sekali lagi, makanya tadi saya bilang kan, harus jangan terima 100% apa yang tertulis dalam penelitian. Karena ada jurnal yang menerbitkan artikelnya kok rada-rada ngawur. Hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi salah satunya dia dikeluarkan oleh jurnal yang pada level bawah. Divisi Liga Tarkam lah kalau orang Indonesia ya. Ya juga pertandingan match gitu, tapi itu Liga Tarkam itu levelnya beda-beda. Jurnal punya level-level juga. Tapi kita akan bisa gampang melacak level jurnal itu. Selanjutnya buku. Ini yang paling terkenal dan paling lama kita gunakan. Tapi ternyata yang namanya buku ini punya kelemahan. Kenapa? Karena biasanya dia lama. Terbitan 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan ada yang memang masih bisa kita pakai, walaupun sudah lama itu bukan berarti tidak bisa dipakai. Tapi itu jadi, kalau ingin melihat sesuatu yang sifatnya data, perkembangan, konteks, kita tidak bisa temukan dalam buku, kecuali bukunya baru. Kenapa? Konteksnya biasanya dia tulis itu biasanya di zaman Pak Harto ya. Kita beda-beda konteks. Dia konteksnya adalah zaman Pak Jokowi. Ternyata sekarang kan sudah zamannya Pak Prabowo, sudah beda konteksnya. Nama kementeriannya beda, apa-apa beda. Dia tidak up to date. Oke. Karena dia sifatnya adalah tujuannya biasanya untuk ngajar. Dosen kalau ngajar, mahasiswa ingin tahu konteks secara umum gamblangnya itu. Lalu kalau teori yang up to date jangan di buku. Buku dapat jadi titik awal yang baik untuk menelusuri sumber-sumber yang lebih rinci. Salah satunya dalam undang-undang, dalam artikel jurnal, dalam teks-teks yang berikut ini. Yang ketiga namanya proceeding conference proceeding. Proceeding itu mirip-mirip jurnal, tapi biasanya dia sangat up to date, terbaru. Ya. Lalu diadakan satu pertemuan, konferensi itu kan pertemuan. Jadi orang bikin pertemuan, nanti semua hasil risetnya itu digabung dalam satu proceeding. Satu proceeding itu ya sama kayak jurnal gitu, satu dibukukan lah gitu. Tapi dia hasil dari satu konferensi, satu pertemuan ilmiah. Tuh Pak, ini maksudnya apa? Nah, saudara harus memahami ini agar saudara bisa memilah. Kalau googling, kalau nyari teks, nyari artikel, dari apa itu, saudara bisa kualifikasikan itu apakah artikel jurnal, proceeding conference, atau buku. Itu kenapa perlu saya sampaikan ini. Ini juga sering kita pakai, terutama dalam dunia praktek. Data-data yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Karena terkadang data-data inilah yang harus kita pakai jadi acuan. Kalau ada orang mau investasi ke Indonesia, mereka tanya apa yang sedang perkembangan, bagaimana perkembangan industri migas misalnya di Indonesia. Nah, kamu dapat dari data dari mana? Biasanya pertama kita cari apa yang ada dalam pemerintah. Walaupun kita tahu kadang nih datanya susah dicari dan sebagainya, tapi kalau dia keluar kayak data di BPS, Badan Pusat Statistik dan sebagainya, itu adalah data yang resmi yang bisa kita rujuk. Atau terkadang ada yang sifatnya dari perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, misalnya dia mengembangkan cerita kalau saudara mau beli saham misalnya, ini kan ada overview laporan perusahaan. Selama berapa tahun itu dia meningkat nggak? Keuntungannya berapa? Jangkauannya mana? Dari situ saudara bisa memberikan satu tadi ujungnya legal opinion yang diberikan kepada klien saudara. Itu Pak, nggak terbayang Pak, saya mau kerjanya
jadi tentara, jadi polisi Pak. Lah, jadi polisi itu legal opinionnya apa? Yaitu berkas perkara itu. Pak, saya pengen jadi jaksa Pak. Ya, berkas tuntutan itu isinya hasil ini. Pak, saya nanti mau jadi hakim ya. Putusan hakim pertimbangannya itu merujuk kepada bahan hukum ini. Kok belum dibuat undang-undang? Ya nanti undang-undangnya belakangan aja saya tulis. Data juga bisa didapat dari mana? Dari koran, majalah dan apalah sebutnya itu ya. Kalau koran kan jarang banget kita pegang ya. Maksudnya news, berita-berita yang saudara itu. Tapi levelnya ini rendah. Kenapa? Data yang bersumber dari sifat ini. Oleh karena itu kalau saudara bikin sesuatu, tulisan, makalah, apapun, sumbernya koran dan sebagainya, itu tingkat kevalidannya rendah. Kenapa? Karena ya memang itu namanya news begitu, berita-berita begitu, dia kejar yang penting tayang, salah belakangan dikoreksi gitu. Dia bagus sebagai sumber informasi awal, tapi dia sering sekali orang hukum sering tolong diperhatikan betul orang hukum. Namanya wartawan, mayoritasnya itu tidak tahu hukum. Mayoritasnya. Apa efeknya? Dia sering salah sebut istilah hukum. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah mengeluarkan keputusan menghukum. Keputusan hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara. Kata keputusan itu kalau di masyarakat nggak masalah. Tapi kalau orang hukum salah. Ada beda antara keputusan dan putusan. Hanya beda ke-nya saja. Tapi teks hukum itu harus rigid, harus sesuai dengan apa yang ada dalam teks hukum. Salah saudara gunakan, Pak maksudnya itu. Ini hati-hati, ini sering saya temukan mahasiswa. Pak maksud saya itu Pak, tidak diterima dalam dunia hukum. Harus presisi. Harus presisi. Nah, koran seringkali tidak presisi dalam masalah itu. Dia beritakan sesuatu saja tapi tidak. Di berita beberapa hari yang lalu saya temukan itu misalnya kesalahan dia mengatakan pengadilan menolak. Ternyata putusannya bukan menolak tapi menyatakan tidak dapat diterima. Bagi orang awam apa Pak bedanya menolak dan tidak dapat diterima? Tapi bagi orang hukum konsekuensi hukumnya sangat berbeda. Bagi yang nggak tahu bedanya, nah berarti saudara harus belajar lagi. Lalu bentuk penelitian lebih spesifik ada juga, namanya skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, ini biasanya juga cukup update. Cuma masalahnya nyarinya susah. Kalau di artikel jurnal, saudara bisa googling banyak. Buku sebagian sudah PDF, sebagian masih harus cari secara cetak. Kalau conference ini ada yang dicetak, ada juga yang PDF-nya. Laporan pemerintah ini juga sama begitu. Koran, ini paling gampang diakses tapi kualitasnya paling rendah. Skripsi, tesis, dan disertasi ini biasanya bagus, makin tinggi levelnya disertasi itu jauh lebih bagus dibanding tes skripsi tentu. Tapi biasanya nyarinya susah, tidak semua open access. Maka sumber kenapa ini spesifik di sini karena dulu di 2000 itu artikel dia pisahkan, banyak kan artikel ini cetak langsung gitu. Nah, sekarang kan yang paling banyak kita ya internet ini sumbernya. Pak saya nanya siapa namanya ChatGPT Pak, apakah itu valid? Nah, jangan sumberkan pada ChatGPT-nya, tapi tanya dia, kamu dapat itu dari mana? Nanti akan dia kasih link. Nah, link itu yang kamu rujuk. Tapi saya ulang lagi, pastikan yang kau baca itu, yang kalian lihat itu divalidasi dulu. Karena saya sampaikan tadi, salah satu yang bodohnya masih kecerdasan artifisial itu karena mereka kebanyakan tidak mampu menyaring sumbernya. Ini bahkan dulu materinya masih ada pakai CD-ROM. Kalau sekarang kalian nggak kenal lagi misalnya. Oke. Dari yang cerita baca teks dan macam-macam itu kalau undang-undang
undang-undang kan sudah cari sendiri ya. Peraturan yang ada itu kita bagi menjadi 3 bahan hukum. Ada bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder, dan tersier. Bagi orang hukum 3 ini, kalau mau nyari itu, makin utama yang ini. Namanya juga hilang. Oke. Yang paling utama tentu yang primer. Yang apa itu? Kalau merujuk sesuatu, googling, nanya AI atau apapun, cari apakah rujukannya dalam peraturan perundang-undangan. Saudara di HTN sudah belajar urutan peraturan perundang-undangan, dan pastikan undang-undang yang saudara akses itu adalah undang-undang terbaru. Ada nilai lebih dari googling, bedakan ya, googling kan nyari di Google gitu lah, atau dicari di sumber yang lain gitu intinya, dibanding ChatGPT atau AI yang lainnya. Kenapa? Saya kemarin sudah nyoba, ternyata AI itu agak tidak update. Maksudnya berapa? Kalau hari ini ada peraturan baru dan sudah diupload di Google misalnya itu ya, beritanya ada atau semacamnya itu, di AI dia biasanya belum. Dia tuh biasanya membatasi, oh kami pengetahuannya sampai bulan Januari 2025 gitu. Jadi apa yang terjadi di Februari dan Maret itu dia nggak ketemu. Itu hati-hatinya. Jadi boleh pakai AI, tapi untuk hal yang sangat update, peraturan terbaru, undang-undang terbaru, itu biasanya, ini saya sering menemukan ya, AI itu tidak update. Hati-hati saudara. Ya. Lalu yang kedua ada namanya bahan hukum sekunder. Apa sih bahan hukum sekunder itu? Penjelasan biasanya tentang hal-hal yang sifatnya yang ada dalam peraturan dan apa yang ada dalam lapangan. Itu ditemukan di mana? Dalam penelitian-penelitian, dalam buku, dalam dokumen, artikel apapun itu. Lalu ada yang ketiga namanya bahan hukum tersier. Apa itu? Dia menjelaskan, petunjuk untuk apa menjelaskan yang ini dan yang ini. Misalnya kamus, apapun itu. Misalnya contoh. Ya. Oke, inti hari ini hanya itu. Agar saudara bisa memilah-milah ketika saudara ingin mencari sesuatu. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question? Ada? Nggak ada? Berarti saya yang nanya, oke? Okay? Presensinya mana? Ada? Tahun ini 1446 Hijriah, betul? Pegang aja mas, pegang aja, nggak apa-apa. Nah, nomor 46 mas. Siapa yang ada 46? Siapa namanya 46? Ada? Mana? Silakan maju mbak, pegang mic yang depan sana. Oke.
Ready, Mbak? Wait a minute. Oke. Sebentar. Oke, saya ada 16 soal. Sudah terlihat? Kelihatan. Oke, soal nomor 1, Mbak. Silakan baca. Apa yang dimaksud dengan penjauhan pustaka dalam konteks penelitian? Yang nomor C itu yang relevan, yang tertutup. A, B, C, D. Waktu terbatas, hitungan sampai 5. 1, 2, 3, 4. A. Apa yang maksud dengan tinjauan pustaka dalam konteks penelitian? A. Ringkasan singkat dari semua penelitian yang pernah dilakukan. Kenapa? Karena tidak cukup hanya meringkas. Karena kita harus melakukan satu tindakan berupa evaluasi yang sifatnya kritikal. Coba lagi. Silakan dibaca. Dibaca, Mbak. Tenang-tenang dulu. Mengapa artikel jurnal sering digunakan dalam tinjauan pustaka? 1, 2, C. Karena informasi di dalamnya biasanya mutakhir dan teruji. Apakah betul? Jawabannya. Silakan tunjuk orang lain. Atau kamu masih mau menjawab, silakan. Ada? Ada orangnya? Silakan maju. Soal nomor 3. Apa perkembangan utama penggunaan buku sebagai media pembelajaran? Tidak tersedia di perpustakaan, tidak dapat dijadikan sumber yang sah, cenderung kurang mutakhir dibanding artikel jurnal, D. Terlalu singkat dan tidak informatif. A, B, C, D. B, bravo. Delta. Delta. Apakah delta jawabannya? Jawabannya apa? Ya. Buku itu punya kekurangan. Kekurangannya adalah biasanya tidak mutakhir. Jadi sangat sedikit buku yang baru. Soal nomor 4. Satu. Berikut mana yang merupakan bahan hukum primer? Dia jawab bravo, artikel ilmiah. Apakah betul? Salah. Kenapa? Artikel primer itu yang sifatnya kalau orang hukum berarti adalah peraturan
perundang-undangan atau yang semacamnya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Kamu mau jawab sendiri apa cari teman? Cari teman. Oke, menyengsarakan orang. Silakan. Siapa? Ya, silakan orangnya maju, Mbak. Karena cari teman, tunggu di teman ya. Kalau ini benar, saudara berdua boleh kembali. Tapi kalau tidak, bisa cari teman lagi. Soal nomor 5. Silakan dibaca. Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum prima dan seterusnya disebut C. Bahan hukum tersier. Betul apa salah? Oke, pintar cari teman ya. Terima kasih. Sebentar, Mbak. Mbak silakan, karena temannya silakan duduk. Mbak, cari temannya Mbak yang menggantikan. Oke, silakan. Soal nomor 6. Silakan Mbak, kembali. Apa potensi kelemahan dari penggunaan skripsi, tesis atau disertai sebagai sumber pusaka? Jawabannya C. Sudah diakses dan peneliti belum berpengalaman. Oke, siapa? C. Silakan cari temannya, penggantinya. Iya. Silakan maju. Maju. Soal nomor 7. Hidangan hasil dari cabang kontrak tapi Apakah betul? Oke. Silakan cari temannya, tunjuk temannya. Silakan. Oke, C apakah betul? C. Dari tadi jawabannya adalah Oke, terima kasih Mas. Silakan tunjuk satu orang lagi. 8 soal. Terus saya kasih Oke, soal pertama. Apakah jawabannya C?
Coba dibaca Mas, coba silakan baca. Dalam menyusun hijau pustaka, seorang peneliti menemukan dua jurnal. Satu dari jurnal bereputasi internasional yang terbit 5 tahun lalu, dan satu lagi dari jurnal lokal yang baru diterbitkan, namun belum terindeks. Jika penelitian memaksimalkan kekuatan analitis hijau pustaka, strategi mana yang paling tepat? Yang mana? Yang A. Apa? Mengandalkan jurnal internasional saja karena lebih diakui. Apakah benar? Jawabannya adalah ya, kalau banyak teks ya cari perbandingan. Tadi saya cari ya. Kalau baca ketemu satu teks, cari teks lainnya. Jangan percaya hanya dengan satu teks. Tulisan orang, pendapat orang, termasuk silakan aja kalau dalam bentuk video, jangan diterima mentah-mentah. Ya. Paling kacau sekarang itu kan orang lihat satu video terima, ternyata videonya buatan AI lah, buatannya apalah, atau enggak update lah, atau apa. Atau jawaban itu betul, tapi jawaban 3 tahun yang lalu. Ketika peraturannya berubah tahun kemarin, jawaban dalam video itu, dalam teks itu tidak lagi betul. Kira-kira begitu. Silahkan coba lagi Mas ya. Soal nomor coba dibaca. Seorang mahasiswa mengutip berita dari media online populer sebagai dasar perubahan kebijakan dalam skripsinya. Dosen pembimbing mengkritik penggunaan ini. Kritik tersebut kemungkinan besar didasari pada prinsip bahwa yang C. Kenapa yang C? Informasi dari media populer harus diverifikasi dalam sumber yang lebih ilmiah atau resmi. Apakah betul? Apakah boleh menggunakan tadi media populer dalam karya ilmiah? Ya, jawabannya boleh, tapi perlu jadi jangan jadikan itu sumber utama. Kalau bisa di skip saja, itu sebagai tempat kalian nyari tahu. Setelah tahu, memverifikasinya dengan sesuatu yang valid, sehingga yang saudara jadi rujukan adalah sesuatu yang telah terverifikasi. Oke, satu orang terakhir Mas, silakan tunjuk. Soal nomor 3. Terakhir, maka kita perhatikan dengan seksama, mudahan langsung betul. Soal nomor 3. Silakan dibaca Mas. Bagaimana posisi metodologis bahan sekunder dalam penelitian hukum normatif? Jawabannya adalah C. Berfungsi sebagai penunjang untuk memperkuat dokumentasi terhadap tafsir bahan hukum primer. Apakah betul? Tuh, terima kasih. Silakan kembali. Ya, hari ini ringan-ringan segitu saja.
Intinya kalau punya data, kita harus cari tahu datanya kualitas apa, lalu bagaimana saudara harus memverifikasi data yang saudara temukan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.